Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang machine learning, articles about supervised learning. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Anggun Fania. Saya Sifatus Safwa. Saya Ademo Satrio. Saya Lutfi Adli. Dan teman saya Vina Valentina sama Andro Kusumo lagi ada halangan. Baik. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan yang pertama, pengertian supervised learning. Berikutnya langkah-langkah. Yang ketiga tujuan. Keempat konsep, dan yang terakhir kombinasi. Yang pertama, pengertian supervised learning atau klasifikasi algoritma KKN dan JST backpropagation. Supervised learning adalah paradigma dalam pembelajaran mesin di mana model pembelajaran dari data yang telah diberi label. KKN bisa disebut juga dengan Canarus Network, adalah salah satu algoritma klasifikasi yang sederhana dan intuitif. JST bisa disebut juga dengan jaringan step tiruan dan algoritma backpropagation adalah metode pembelajaran mesin di mana model pembelajaran dari data yang telah diberi label untuk memprediksi kelas dari data baru. JST adalah model matematis yang berinspirasi dari jaringan saraf biologi dan algoritma backbone digunakan untuk melatih jaringan. Yang kedua, tujuan dan konsep supervised learning. Tujuan adalah untuk menghasilkan model yang dapat membuat prediksi akurat berdasarkan pola yang ditemukan dalam data terlatih. Konsepnya melibatkan pengguna data bervariabel untuk melatih model dengan tujuan meminimalkan kesalahan prediksi antara output yang diprediksi oleh model dan variabel yang sebenarnya dari data terlatih. Langkah-langkah Canarus Network atau KKN ada 4. Yang pertama, persiapan data. Kedua, pemilihan jumlah tetangga atau K. Ketiga, perhitungan jarak. Keempat, menentukan kelas. Selanjutnya, langkah-langkah jaringan saraf tiruan JST dengan algoritma backpropagation. Yang pertama, inisialisasi jaringan. Yang kedua, proporsi maju forward propagation. Yang ketiga, perhitungan error. Yang keempat, propagasi mundur backpropagation. Yang kelima, pengulangan. Yang keenam, evaluasi jaringan. Tujuan dari supervised learning klasifikasi algoritma KNN. Prediksi Haas. Tujuan utama algoritma KNN adalah untuk memprediksi kelas atau label dari suatu sampel data baru berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Yang kedua, akurasi tinggi. Mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan sampel-sampel data baru ke kelas yang tepat. Yang ketiga, fleksibilitas. Memberikan pendekatan yang sederhana dan fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai jenis data dan kasus klasifikasi. Yang keempat, ketahanan terhadap noise. Meskipun KNN bisa sensitif terhadap noise, tujuan tetap mencakup pengembangan model yang cukup tahan terhadap variasi atau gangguan kecil dalam data. Next. Tujuan dari supervised learning klasifikasi JST backpropagation. Pembelajaran representasi fitur yang abstrak.
Untuk mempelajari representasi fitur yang abstrak dari data input yang memiliki hubungan yang kompleks dengan kelas atau label yang ingin diprediksi. Yang kedua, akurasi tinggi. Mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan sampel-sampel data baru ke kelas yang tepat berdasarkan pola yang dipelajari oleh jaringan. Yang ketiga, penanganan masalah non-linear. JST dengan backpropagation efektif dalam menangani masalah klasifikasi yang memiliki hubungan non-linear antara fitur dan kelas. Yang keempat, generalisasi yang baik. Menghasilkan model yang mampu menggeneralisasi pola dari data latih untuk membuat prediksi yang akurat pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next. Konsep dari supervised learning klasifikasi algoritma KKN. Pemilihan tetangga terdekat. Algoritma KNN menggunakan konsep geometri untuk memilih tetangga terdekat dari sampel data baru dalam ruang fitur. Jarak Euclidean atau jarak lainnya digunakan untuk mengukur kedekatan antara titik-titik data. Mayoritas voting adalah konsep utama dalam KKN. Dalam mayoritas voting, di mana kelas mayoritas dari tetangga terdekat diambil sebagai prediksi kelas untuk sampel data baru. Ini berdasarkan observasi bahwa suatu sampel cenderung memilih kelas yang sama dengan tetangganya. Parameter K. Memilih nilai K yang tepat adalah bagian penting dari konsep KKN. Nilai K harus dipilih secara hati-hati untuk memastikan model tidak terlalu disesuaikan, overfitting, atau terlalu sederhana, underfitting. Penggunaan fungsi jarak. Pemilihan fungsi jarak yang sesuai untuk mengukur kedekatan antara titik-titik data adalah konsep kunci. Fungsi jarak seperti Euclidean atau Manhattan distance digunakan tergantung pada karakteristik data. Lazy learning. KKN termasuk dalam kategori lazy learning karena tidak memerlukan proses pelatihan yang signifikan. Model hanya mengingat data latih untuk digunakan dalam proses pengujian. Konsep dari supervised learning klasifikasi algoritma JST backpropagation. Arsitektur jaringan. Konsep utama adalah arsitektur jaringan, termasuk jumlah lapisan hidden layer dan jumlah neuron dalam setiap lapisan. Arsitektur yang tepat sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Forward propagation, proses penghitungan output dari jaringan, mulai dari lapisan input hingga output, dengan meneruskan sinyal melalui jaringan berdasarkan bobot dan bias yang telah ditentukan. Backpropagation. Konsep ini melibatkan perhitungan gradien dari fungsi kesalahan terhadap setiap bobot dan bias dalam jaringan. Gradien ini kemudian digunakan untuk memperbarui bobot dan bias secara interaktif melalui algoritma optimisasi seperti gradien turun. Fungsi aktivasi. Penggunaan fungsi aktivasi pada setiap neuron dalam jaringan seperti sigmoid, ReLU, atau tangen hiperbolik untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model dan memungkinkan jaringan untuk mempelajari hubungan yang kompleks.
Regularisasi. Konsep ini termasuk dalam proses untuk mencegah overfitting dengan menggabungkan teknik seperti dropout, penalti berat, weight decay, atau early stopping. Iterasi. Proses iteratif dari forward propagation dan back propagation hingga kesalahan prediksi conversion ke nilai minimum atau hingga jumlah iterasi yang ditentukan selesai. Kombinasi supervised learning, klasifikasi algoritma KKN, dan CST backpropagation. Kombinasi KKN dan CST dengan algoritma backpropagation memungkinkan model klasifikasi untuk memanfaatkan kekuatan kedua pendekatan tersebut. Kemampuan KKN dalam menangani data dengan struktur yang sederhana dan CST dalam memahami hubungan yang kompleks antara fitur dan kelas. Dengan cara ini, model yang dihasilkan dapat lebih kuat dan mampu menangani berbagai jenis masalah klasifikasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.